Bagaimana agar kita melihat Tuhan dalam kehidupan setiap hari? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini, kami ingin mengungkapkan segenap rasa syukur kami kepadamu. Bapa, kiranya Engkau berkenan akan setiap pengungkapan syukur kami melalui segala hal baik yang kami lakukan di hari ini. Bapa, perlengkapi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mendapati kebahagiaan dan kekuatan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian: Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kita akan berbahagia ketika kita melihat Allah oleh karena kesucian hati kita. Pertanyaannya adalah, apa wujudnya melihat Allah di dalam kehidupan kita? Tentu wujudnya adalah kita menyaksikan, kita mengalami, kita melihat, kita menerima pertolongan Tuhan yang secara nyata dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Kebesaran kasih-Nya, pemulihan, kekuatan, pemberian, kelimpahan, dan sebagainya. Segala wujud kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, bagaikan kita melihat Allah di dalam setiap karya-karyanya bagi hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kehidupan yang mengalami kebaikan Tuhan seperti itu menjadikan kehidupan kita berbahagia. Tetapi mari kita amati, untuk dapat mengalami kehidupan yang seperti itu, ayat firman Tuhan ini sebelumnya menyatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi melihat wujud pertolongan Tuhan mensyaratkan sebuah kesucian hati. Lalu pertanyaannya adalah, di dalam kehidupan praktek sehari-hari, bagaimana caranya kita mencapai kesucian hati itu? Saudara-saudara, kesucian hati dapat kita raih dengan dua hal. Yang intinya adalah mengendalikan apa yang menjadi isi hati kita.
Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, dapat kita ketahui bahwa kesucian hati itu ditentukan oleh apa sesungguhnya isi hati kita. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, jikalau kesucian hati itu ditentukan oleh apa isinya, maka tentu secara mudah dapat kita ketahui bahwa hati yang suci, saat hati itu berisi segala ide, segala perkataan dari Yang Maha Suci. Iya benar, di saat kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mengisi hati kita, kemudian menjadi landasan kita di dalam kita memandang kehidupan ini. Kita memandang kehidupan ini dengan cara pandang Tuhan melalui setiap perkataannya. Saudara, itu yang pertama. Semakin kita menyimpan perkataan Tuhan di dalam hati kita, maka perkataan Tuhan itu akan mengisi hati kita dan mensucikannya. Lalu apa yang kedua, saudara-saudara? Yang kedua adalah menutup hati kita terhadap segala ide kekotoran yang berasal dari luar hidup kita. Artinya, kita berjaga-jaga di pintu hati kita, supaya tidak semua hal masuk ke dalam hati kita, supaya tidak ada kekotoran yang tersimpan di dalam hati kita. Hal ini secara jelas pernah saya jelaskan di dalam renungan pagi di hari-hari yang lalu. Caranya adalah dengan menumbuhkan kesan yang baik, dengan menumbuhkan kesan yang hebat di saat kita menghadapi suatu kebaikan. Sebaliknya, kita merespon hal-hal yang tidak baik dengan sikap yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, seringkali kita terbalik dalam hal ini. Ketika ada sakit hati yang kita dengar dari suara orang lain, kita meresponnya secara berlebih-lebihan. Apa akibatnya? Maka sumber sakit hati itu masuk dan tersimpan di dalam hati, karena kita respon dengan luar biasa. Harusnya tidak demikian. Segala kekotoran, segala keburukan, kita berikan respon yang sewajarnya, supaya kita hanya sekedar tahu bahwa itu ada di dalam kehidupan, tetapi tidak perlu mengisi hati kita. Nah, sebaliknya, segala sesuatu yang indah, segala yang baik, segala yang berguna dan menguatkan kehidupan kita, kita berikan respon kegembiraan yang berlebih. Agar respon kegembiraan yang berlebih itu membuat hal yang baik tadi tersimpan di dalam hati kita. Itulah dua cara untuk membuat supaya hati kita menjadi suci, yaitu dengan mengendalikan apa isinya. Kita mengisinya dengan sengaja, dengan setiap perkataan Tuhan yang kita baca setiap hari, agar terus-menerus mengisi hati kita. Lalu kita berjaga-jaga di pintu hati kita.
kita berikan respon kebahagiaan yang luar biasa. Kita merayakan keindahan di saat kita menghadapi segala yang baik, segala yang menguatkan diri kita, supaya hal itu terkesan dan tersimpan rapat-rapat di dalam hati kita. Sebaliknya, hal-hal yang melemahkan kita berikan respon sewajarnya, agar hanya terlihat dan berlalu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini mewarnai hati kita, agar senantiasa melalui kesucian hati, berkali-kali kita melihat Tuhan, melihat Allah dalam wujud pertolongannya, dalam wujud berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hati ini ke dalam kuasa-Mu, supaya firman-Mu yang memimpin hati ini, supaya kami dapat melihat dunia ini dari cara Tuhan memandang kehidupan kami. Dan biarlah kami berjaga-jaga atas pintu hati kami, supaya apa yang menjadi isi hati kami sepenuhnya ada dalam kendali kami. Pimpin dan sertai hari ini senantiasa ada di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.